Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena hari ini kita boleh lagi berjumpa dalam tayangan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salam. Dan kiranya tayangan firman Tuhan yang kami sampaikan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya ajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu Tuhan pada hari ini. Oleh karena kasih dan perkenan Tuhan, Engkau memperkenankan kami lagi, bahkan memperkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan, Engkau meteraikan ke dalam hati kami setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Setiap kami yang ada menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, kami kuat menjalani hidup ini karena ada Tuhan Yesus yang menjadi harapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba mengalihkan perhatian dan konsentrasi untuk tidak duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan tayangan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salam ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya menginginkan Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Filipi 4 ayat 6 ini saya mengambil sebuah tema tentang kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak khawatir ketika melihat situasi kondisi hidup saat ini? Ya, dengan ekonomi yang tidak menentu. Apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan situasi minyak goreng yang mengalami kenaikan, yang dulu 1 liter itu hanya harga 14 sampai 15 ribu, tetapi kemarin ketika saya membeli minyak goreng sudah dengan harga 28 ribu. Luar biasa kenaikan harga barang-barang saat ini, sedangkan gaji tidak ada yang naik. Menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah situasi kondisi yang kita hadapi saat ini akan membuat iman kita pudar, akan membuat keyakinan kita kepada Tuhan tidak lagi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan karena persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini? Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan ini, kata janganlah adalah sebuah perintah atau larangan kepada setiap orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Secara manusia, khawatir itu adalah wajar. Karena kalau orang tidak khawatir, berarti dia bukan lagi manusia, tetapi sudah Tuhan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan khawatir. Tetapi yang dimaksud dengan firman Tuhan katakan hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, itu berarti jangan sampai kekhawatiran itu lebih menguasai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kekhawatiran itu sudah menguasai hidup saudara dan saya, maka kita tidak akan pernah melihat
betapa besarnya kuasa Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Kadangkala jujur, kita sebagai orang percaya, ataupun mungkin bukan orang yang percaya, ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit menjalani hidup ini, kadangkala kita putus asa, kita kecewa, kita khawatir menjalani kehidupan ini. Tetapi hari ini, saya mau katakan, jangan lihat persoalan yang kuhadapi itu lebih besar, tapi lihatlah ada satu pribadi yang berkuasa, yang lebih besar kuasanya, yaitu Tuhan Yesus, yang akan sanggup menolong saudara dan saya. Ketika kekhawatiran itu sudah menguasai kehidupan kita, itu berarti kita tidak percaya lagi pada kedaulatan Tuhan. Itu berarti kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan katakan, burung-burung di udara Dia pelihara. Apalagi kita manusia yang diciptakan Tuhan begitu mulia, pasti Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara, asalkan kita tetap berharap sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Aplikasi rohani apa yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini ketika kita menyaksikan tayangan khotbah YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Hari ini saya mau katakan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, kita hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, menjadi pergumulan hati kita, pergumulan hidup kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan, berdoa, mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Seringkali yang kita lakukan, kita hanya bersungut-sungut dengan Tuhan. Kita hanya menyalahkan orang lain ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi segala keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita dan kerinduan kita, mari ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang berkuasa atas setiap persoalan dan pergumulan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir. Dan ini bukan hanya sekedar firman Tuhan atau sekedar pujian yang mengatakan janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tetapi ini adalah betul-betul fakta yang kita harus jalani dalam hidup ini. Kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, mari kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memperhadapkan saya dengan berbagai persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Tetapi saya percaya kalau Tuhan ada bersama dengan saya dan saya taat melakukan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Oleh dan sebab itu, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, mari kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia berdaulat atas kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang memelihara kehidupan kita dalam suka maupun duka, Dialah Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Maka firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Mazmur 37 ayat 5 dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sudahkah saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Dan sudahkah saudara percaya kepada Tuhan, sumber segala pengharapan kita, sumber segala kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini?
Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, maka saya percaya Ia akan bertindak melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk memberkati setiap usaha dan pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan dengan sakit penyakit, yang Tuhan mau ialah mari datang berdoa kepada Tuhan. Naikkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, inilah sebuah pergumulan dalam hidup saya. Ini penyakit saya, Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini pergumulan ekonomi saya, Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi saya. Maka saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Allah akan bertindak dengan sesuai waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan, itulah waktu yang terindah yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam hidup ini, saya percaya firman Tuhan ini kembali menguatkan kita semua. Saya tutup dengan membacakan sekali lagi firman Tuhan ini, dan saya harap Bapak Ibu kiranya mengingat firman Tuhan ini dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Percayakah Bapak Ibu akan firman Tuhan ini? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam tayangan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom. Saya percaya Tuhan, Engkau menjamah seluruh pergumulan hidup mereka. Sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami pergumulan masalah ekonomi, Tuhan pulihkan keadaan hidup mereka. Bahkan Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka, sehingga nama Tuhan terus boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami Bapa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kiranya menguatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan kita jumpa pada acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.